Kalau perebutan anak itu ya saya nggak tahu ya apa yang membuat Ruben menjadi sulit untuk bertemu gitu kan. Tapi rasanya miris ya kalau melihat anak-anak yang masih membutuhkan dua orang tua yang walaupun mereka akhirnya sudah nggak sejalan, ya harusnya mereka tetap hadir sebagai orang tua bagi anak-anaknya gitu. Nah ini yang sebenarnya saya ngerasa prihatin mengenai hal itu dan harusnya sih bisa dibicarakan dengan lebih damai ya, lebih tenang gitu. Nah cuma yang terjadi adalah jadi efeknya tuh melebar kemana-mana hanya karena kehilafan juga dari pihak seberang sana gitu yang salah ngomong pada saat live. Ini kan dunianya sosial media ya, dimana kalau ketika live itu kita nggak bisa menghapus. Beda dengan syuting rekaman di mana kita bisa mengedit, tapi ketika live itu tidak bisa dihapus dan itu akhirnya menjadi jejak digital yang bisa sangat merugikan. Ini pembelajaran banget sih bagi banyak orang sebenarnya. Satu kalimat yang salah diucapkan secara live itu bisa berefek seumur hidup gitu. Tapi benar ya sih, maksudnya kan menurut masalah sejak diduga ya Mbak S ini membuat susah Ruben itu dari mungkin seperti apa yang membuat susah kesaksian. Kalau saya tuh nggak mau nuduh ya, karena saya nggak ada di dalam kehidupan mereka gitu ya. Apakah yang pihaknya Mbak Sarwenda ataupun Ruben ya, yang akhirnya menjadikan situasi untuk bahkan bertemu anak aja itu sulit gitu ya. Saya nggak tahu pasti gitu. Tapi ya itu tadi, menurut saya karena hak asuh itu jatuhnya di Sarwenda gitu. Artinya Sarwenda menurut saya punya satu ya kemampuan untuk bisa juga memberikan ruang. Karena kan itu hak asuh ada di Sarwenda ya. Jadi menurut saya harusnya dia betul-betul membuka pintu-pintu untuk bisa tetap anaknya berkomunikasi dengan Ruben. Kalau menurut saya, ya kan? Karena kalau sampai betul-betul mungkin secara jadwal terlalu padat, Thalia Tania, sehingga tak bersisa waktu atau mungkin diberi kesempatan sehari dua hari bisa nginep di rumah Ruben, ya kan? Hari-hari lain kembali ke tempatnya Sarwenda. Itu menurut saya ya, secara orang awam yang melihatnya harusnya sih dari pihak Sarwenda bisa memberikan ruang itu gitu, ya kan? Kok kenapa jadi sulit? Nah, saya nggak tahu tuh. Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah memang betul-betul 24 jam Thalia Tania itu memang penuh banget jadwalnya gitu? Ya, itu yang mungkin saya pikir perlu duduk bareng lagi ya. Dan saya yakin sekali kalau dari pihak Sarwenda misalnya membuka pintu lebar untuk Ruben bertemu dengan anaknya, itu otomatis juga para netizen menjadi welcome kembali gitu loh ya. Menurut saya kondisi ini adalah kondisi di mana netizen jadi melihatnya memang sepertinya kok kayak nggak diberi ruang gitu. Padahal kan itu darah dagingnya Ruben juga. Gitu. Nah ini yang membuat netizen jadi marah menurut saya, ya kan? Dan akhirnya lebih banyak berpihak kepada Ruben. Nah maksud saya kalau dengan kondisi sekarang di mana Sarwenda lagi mengalami masa-masa sulit ya, dengan berbagai hujatan, boikot dan lain sebagainya, yang bisa mengembalikan itu semua adalah justru berikan ruang pada Ruben bertemu anak-anaknya. Dan itu saya rasa ketika Ruben kembali mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan anak-anaknya, maka saat itu juga menurut saya netizen juga akhirnya mau dalam tanda kutip juga memaafkan Sarwenda. Kalau yang Betra nangis mendengar klarifikasinya Sarwenda, saya malah belum tahu tuh ya, saya belum melihat gitu loh.
Tapi kalau itu pun terjadi, saya tetap melihat bahwa biar gimana pun ya, Sarwenda, Ruben, Bertrand itu pernah menjadi sebuah kesatuan gitu loh. Sebagai ayah, ibu, dan anak gitu. Nah, Bertrand menangisnya karena apa saya juga nggak bisa kasih komentar ya. Tapi kalau dia sedih biar bagaimanapun itu adalah ibunya yang sekarang ini sedang terpuruk gitu. Karena salah ngomong gitu. Bisa jadi itu muncul karena rasa sedih, rasa keprihatinan dia. Ya kan. Menurut saya bisa jadi Bertrand juga nggak tega gitu. Ibunya diperlakukan seperti itu gitu kan. Ibunya yang dia tahu juga pernah ada masa-masa menjadi ibu yang bahkan memberikan air susunya gitu kepada Bertrand. Ingat gak tuh waktu Bertrand baru menjadi anak adopsinya kan ada satu konten di mana Sarwenda memberikan air susunya yang ditaruh dalam botol untuk diminum oleh Bertrand. Itu kan artinya Bertrand sudah meminum air susu ya dari seorang perempuan bernama Sarwenda. Itu satu persusuan. Sebenarnya satu persusuan kalau mau ngelihat dari sisi itunya ya kan itu pernah ada konten itu kan. Nah itu yang menurut saya gimana ikatan hati biar bagaimanapun tetap ada gitu. Kalau saya sih melihatnya sekarang gini, kisru yang terjadi sekarang ini apakah mau ada yang berharap mereka bisa bersatu kembali segala macam, itu mungkin kalau saya pribadi ya kayaknya enggak deh gitu ya. Kalau untuk bersatu kayaknya sudah menemukan jalannya masing-masing. Ruben apalagi sekarang juga menjadi mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa tetap menjadi kedua orang tua bagi anak-anak mereka, dan Sarwenda juga mau berbagi waktu, memberikan ruang bagi anak-anak yang bertemu dengan Ruben, itu bisa jadi. Itu bisa jadi jalan keluar. Ya kan? Dan itu bisa mengundang simpati lagi dari para netizen. Kalau Sarwenda ingin tetap berada di industri ini kan, biar dia tidak bisa memungkiri bahwa dia tetap memerlukan simpati netizen. Ya kan? Nah, simpati netizen ini harus dibentuk lagi dengan tulus, dengan rendah hati, meminta maaf dan kemudian ya sudah yuk kita sekarang kembali berbicara seperti yang istilahnya Sarwenda itu di ruang tenang gitu ya. Itu yuk kita duduk bareng lagi ngomong terutama nih ketika semua orang menyoroti betapa sulitnya Ruben bertemu dengan Thalia Tania gitu. Itu diberi dulu ruangnya. Nah ketika itu sudah diberi, saya yakin netizen akhirnya juga memberikan simpatinya kembali. Gitu. Itu.